menjadikan RRI ada di ujung jari. Sumber berita sekarang bisa dipilih dari lebih 70 KBRN seluruh Indonesia. Navigasi streaming antar program dalam satu RRI sekarang lebih mudah, hanya slide dalam satu halaman. Ditambah 2 channel khusus, Indonesia Channel dan Melayu Channel. Baca hanya slide antar item berita, pilihan perbesar huruf, dan play audio on demand langsung dalam berita. Feel version of RRI Play. Audio streaming Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 dari seluruh Indonesia. Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, Channel 5, Klasik Channel, Keroncong Channel, Jazz Channel, Indonesian Channel, dan Melayu Channel. Download atau update RRI Play Google Play Store atau di App Store. Di Google Play Store atau di App Store. Took time to get you, took time to let you know. Try to forget you, you're unforgettable. It's 24 hours in a day, I think about you more than 24/7. Try to not think about you, but you and all my eyes. I ain't got nothing to be inside. You always end up by my side. Through loving you, I need time. I need time. But I'm not treated like that. Like this, like that. You know, can I kiss it like that? Like this, like that. Remember that. When it feels like that, I won't lie to you, no, no. Kamu masih di sini bersama Pro 2 FM, Radio Tangga Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita ikuti belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang jelas. Asal ini lewat kulim. Tapi belum disapa kan? Di rumah. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat radio. Terima kasih masih bersama Lagi dengan kurang keras. Pro 2 untuk edisi hari ini. Belajar di RRI edisi 16 September 2020 dan untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Ibu. Udah habis, tapi suaranya kedengaran. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kedengaran. Suaranya kurang kedengaran Ibu. Nah, kemudian gimana Ibu? Sudah terdengar? Assalamualaikum. Sudah terdengar Ibu suaranya? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu sudah terdengar Kurang ini? kurang kedengaran suaranya. Kurang terdengar. Bang bisa yang ini Pak? Di yang lain. Ya Ibu, sudah terdengar Bu? Ya agak masih belum begitu ini ya, belum begitu jelas suaranya. Belum begitu jelas. Oke. Kalau ini bagaimana Bu? Oke, lumayan. Iya, baik. Nah Ibu, sebelum kita memulai, boleh disampaikan sedikit mengenai latar belakang di dunia pendidikannya sampai dengan sekarang Bu? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya AS Dewi, boleh dipanggil Ibu Dewi. Terus saya mengambil bidang studi bahasa Inggris di ketika program sarjananya ada di UIN Araniri yang dulunya masih IAIN, ya, selesai tahun 2002. Kemudian alhamdulillah sudah mengambil studi lanjutan di Pasca Unsyah Banda Aceh dan sudah selesai 2018 lalu, ya baru saja. Kemudian mengajarnya sekarang ada di MSN 1 Banda Aceh dan sebelumnya sudah pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah tahun 2016, kemudian dipindahkan atau dimutasikan ke MSN 1 Banda Aceh. Baik, berarti ini sudah panjang perjalanannya Bu ya? Alhamdulillah sudah hampir 15 tahun menjadi guru ya. Iya. Oke, jadi kalau yang sebelumnya ini pernah diajar oleh Ibu, mungkin sekarang itu sudah ada anak murid lagi, udah ada cucu Ibu mungkin. Iya, sudah sarjana mungkin ya, karena dari 2005 saya pengangkatan. Kemudian anak-anaknya sekarang 2005 udah berapa belas tahun yang lalu ya. Iya. Saya yakin udah sudah jadi guru kembali, ada yang jadi profesi lainnya, saya pikir seperti itu sudah banyak ya, alhamdulillah. Oke. Ibu, untuk pagi hari ini kita akan belajar temanya ini tentang apa Ibu? Temanya berkaitan dengan kelas 2, kebetulan memang di minggu ini kami sedang mempelajari tentang ungkapan, meminta dan memberi pendapat serta menolak pendapat seseorang. Okay. Atau kita dalam bahasa Inggris kita sebut dengan asking for and giving opinions and declining to give opinions. Ya. Oke, baik. Meminta, memberi dan menolak pendapat seseorang. Nah, Ibu, untuk materinya apa? Nanti akan ada presentasi yang ditampilkan? Iya, ada presentasi, kita share nanti. Ya, baik. Nah, sahabat KT, selain kamu bisa mendengarkan melalui frekuensi di 92,6 atau juga melalui aplikasi di perangkat pintarnya, kamu juga bisa melihat langsung sahabat KT pemaparan yang disampaikan oleh Ibu AS Dewi di YouTube-nya RRI Banda Aceh. Baik Bu, silakan untuk disampaikan materi hari ini Bu. Kita share. Oke, baik, sudah. Sudah nampak. Baik Bu, ini sudah tampil di layarnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? I hope everything is okay. Yes. During this pandemic, every student must study from home. Yeah, all of us miss you. All of us miss our classroom, don't we? Yes. Baik, hari ini
Ibu diberi kesempatan untuk mengisi program pembelajaran di RRI Banda Aceh. Terima kasih pada RRI Pro 2 FM. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang ada kita pelajari di kelas 2 ya, atau grade 8 ya, yang salah satunya adalah ungkapan meminta atau memberi dan menolak untuk memberi pendapat. Jadi kita bisa katakan dalam bahasa Inggrisnya asking for and giving opinion and decline to give opinions. Okay, I'm very respectful to be here. Yeah, thanks for RRI. Okay, before going to study, let me introduce myself to you. My name is A.S. Devi. You may call me Mrs. Devi. Okay, today we would like to study about asking for and giving opinion and decline to give opinion expressions. Okay, mari kita lihat sama-sama ya. Semoga nantinya ada diberi pemahaman dari materi yang sudah disiapkan hari ini. Baik, okay, let's start to study now. Baik, sebelum belajar kita biasa mengucapkan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Okay, what is your opinion? We're talking this in Unit 3. Okay, learning objectives. Okay, after learning this unit, you are expected to be able to 1. First, be courteous and polite in holding interpersonal communication with teachers and friends. Bisa berharapkan menjadi orang yang sopan dan santun dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman-teman. And then the second, be responsible, mindful, cooperative, and visible in holding functional communication with teachers and friends. Juga bertanggung jawab, sadar, kooperatif dalam melaksanakan teks ini komunikasi fungsional dengan teman-teman dan teman-teman dan guru. Kemudian yang ketiga, express asking for and giving and declining opinion. Jadi kita bisa mengatakan, meminta dan memberi pendapat serta menolak bagaimana menolak pendapat seseorang. Oke, baik. Next. Oke. In this chapter, dalam bab ini kita akan melihat 3 hal, yaitu meminta, memberi, dan menolak pendapat. Karena ini ada kaitannya dengan cultural awareness, sadar akan budaya. Karena dalam perbedaan budaya antara Indonesia dengan Inggris itu, in English, people asking about others' opinion because they want to know what people think about something or to get critic from others so they can do better about something. Kalau dalam bahasa Inggris atau budaya orang Inggris itu biasanya orang-orang meminta pendapat orang lain karena mereka ingin mengetahui apa sih pemikiran orang lain terhadap sesuatu hal yang ada pada kita, gitu. Atau mendapatkan kritik dari orang lain sehingga mereka dapat berbuat lebih baik nantinya. Oke. Kemudian perbandingannya dengan Indonesia, di Indonesia people tend to avoid asking about others' opinion because most of them are afraid to be criticized by others. Kalau di Indonesia orang-orang cenderung tidak ingin meminta pendapat, ya biasanya ya itu karena mereka takut diberikan kritikan. Oke. Sementara budaya orang Inggris itu senang dikritik kalau untuk hal yang positif. Oke, good. Oleh karena kita coba apa salahnya kalau memang positif budaya seseorang, budaya yang lain itu bisa kita adapt, ya kita ambil, adopt. Ya, kalau yang tidak baik ya kita tinggalkan. Baik, lanjut. Oke. Ada beberapa contoh. There are some examples of asking for and giving opinion and declining to give opinion. Pertama, we can look at this dialogue, ya, dialogues between Lisa and Dinda. This paper really fed me up. This paper really fed me up. I don't know how to solve it. Lisa berkata, wah tugas ini sungguh-sungguh membuat saya muak, gitu ya, membuat saya bosan, mungkin terlalu banyak harus dikerjakan. I don't know how to solve it. Bagaimana sih mengatasinya ini, gitu. Lalu dia berkata pada temannya Dinda, do you have any idea? Kamu punya ide nggak? Gitu.
Ini salah satu ungkapan meminta pendapat. Do you have any idea? Okay, Dinda says, in my view, we should find some books to answer these questions. Nah, in my view ini yang di underlined words, in the underlined expressions means mengungkapkan pendapat atau memberi pendapat. Dalam pandangan saya, kita seharusnya mencari buku-buku untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Okay, in my view, okay, you can see it as the underlined words here. Ada yang di bagas bawah itu ditandai. Baik, and then next example, next dialogue. Here is the Arif, here are Arif and Ahmad. Here is Arif and Ahmad in the dialogue. Arif berkata, Arif say, what is your opinion about our English test? What is your opinion about our English test? Okay. Apa sih pendapat kamu tentang tes bahasa Inggris kita? Ini Arif bertanya kepada Ahmad ya. Ahmad berkata sambil there is this hesitation expression, gitu ya. I think it's quite easy. I think it's quite easy. Oke, saya pikir cukup mudah. Nah, gitu. Jadi Arif yang di garis bawah yang di underline word, what is your opinion? Apa pendapat kamu? Itu disebut meminta ungkapan meminta pendapat. Ya. Kemudian yang di bawah Ahmad, I think, okay, the underline word Ahmad, I think itu adalah memberi pendapat. Saya pikir, gitu. I think it's quite easy. Okay. Okay. There is another other examples. Okay. There's dialogue between Jamal and Farhan. Jamal said, okay, you can see what kind of picture in this slide. Ya, ini jenis gambar tentang seseorang yang membuang sampah dari mobilnya. Okay. Jamal asks to Farhan, ya. What can you say about people who throw rubbish in public places? What can you say about people who throw rubbish in public places? Kira-kira apa yang bisa kamu katakan tentang orang-orang yang suka membuang sampah dari di tempat-tempat umum? Ini cerita banyak ya, kita terutama di Aceh ini buang sampah sembarangan di sepanjang jalan, ini merupakan hal yang sangat memalukan sebenarnya ya. Tadi Farhan mengatakan, dia memberikan jawabannya dengan mengutarakan pendapatnya. I must say, okay, saya harus katakan, they are irresponsible. Mereka itu tidak bertanggung jawab. Okay, there are some underlined words ya here. Ada yang what can you say about, itu cara meminta pendapat. Kemudian Farhan menjawab dengan I must say, itu memberi pendapat. Baik. Selanjutnya, next dialogue. Saya memberikan dialog dulu sementara kita akan berikan konsep di bawah. Kita lihat dialog di dalam contoh penerapannya. Baik, Mira and Shania. Mira say, what's your comment on this book? What's your comment on this book? Shania berpikir, I'm sorry, I can't say anything. I have to read it first. Kira-kira ini bagi yang sudah belajar di sekolahnya mungkin materi ini yang kedua ini yang ungkapan yang diucapkan oleh Shania itu I'm sorry. Itu tandanya berarti menolak ya. I'm sorry. Saya minta maaf. I can't say anything. Saya nggak bisa bilang apa-apa nih. I have to read it first. Dia belum baca tentang buku itu. Jadi dia mau bilang apa gitu. Jadi itu decline. Ini contoh decline to give opinion for someone. Jadi ada beberapa minta, memberi, kemudian menolak. Ini salah satunya contoh. Nanti bisa kita lihat di bawah beberapa contoh yang lainnya. Baik. Oke, what's your comment on? Itu adalah minta pendapat. Asking for opinion. I'm sorry, I can't say anything. Itu decline to give opinion karena belum baca sebelumnya. Okay, and then next dialogue. Okay, here is information I want to share you. We ask opinion. Ya, cara meminta pendapat ini konsepnya kita bisa lihat. You can look at this slide. Okay, we ask opinion to know about someone's opinion about the particular thing.
Apa artinya? Kita meminta pendapat untuk mengetahui pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Oke, hal tertentu. Oke, contohnya ini ada beberapa ungkapan. These are some examples of expressions used to ask for opinion. Okay, we can say it one by one. You can see them one by one there below. Okay, the first, what do you think about? Okay, yang dicontohkan di atas tadi. Yang pertama, cara meminta pendapat, you can use this expression. What do you think about? Or what do you think of? Ya, jadi bla 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 itu something. Apa mau someone, something, sesuatu untuk kita. Kemudian yang kedua, second, what is your opinion of? Or what is your opinion about? Bla bla bla. Ini juga cara meminta pendapat. Jadi banyak ya contoh cara minta pendapat. You can use one of them in your dialogue with your friends or teachers at classroom or at home. Ya, you may use them. Oke, yang ketiga kita bisa gunakan seperti ini, isn't it? Okay. Or isn't he or isn't she? Gitu bisa. Bukankah ini bagus? Isn't it lovely? Isn't it beautiful? Gitu. Mungkin kita menggunakan pada hari itu we use a new bag. Okay. We just want someone to know someone's opinion about our bag. Ya, kita ingin tahu tas baru kita tuh bagaimana sih pendapat kawan kita gitu. Kita bisa gunakan seperti ini, isn't it beautiful? Bukankah ini bagus? Kita tanya sama kawan kita ya. Kawan kita akan bilang, it fits you. Nah, atau it's very beautiful. Okay, your bag is good. Your bag is beautiful. Itu jawabannya ya. Berarti positif. Oke. Kemudian ada satu lagi, beberapa lagi di bawah seperti aren't I, we, they, aren't we, aren't they, gitu. Ada berbagai macam cara minta pendapat. Oke. Oke, sebentar. Oke. Kemudian satu lagi, ada berapa lagi di bawah sampai berapa ya? 13. Oke. What are your ideas? Itu juga salah satu minta pendapat. What are your ideas? Bla bla bla. Kita tambahkan nanti di situ tentang apa, something or someone gitu. Oke, what are your ideas about our new teacher? Misalnya gitu ya. What are your ideas about our new teacher? Oh, she is very good teacher. Oke, misal gitu ya. Wah, and then what's your comment on? Seperti ada contoh di atas, di atas ada dialog yang menggunakan this expression. What's your comment on? Apa komen kamu tentang bla 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 gitu ya, titik. Something or someone. Okay. Then next, what can you say about? Apa yang bisa kamu katakan tentang suatu hal? Itu juga minta pendapat ya. And then next, what do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang gitu. Misalnya, what do you feel about the disaster on December 24, 2004. Bagaimana perasaan kamu tentang mengalami bencana alam tsunami 2004 gitu. Jadi I feel bla bla bla. I feel very very sad. I feel very bla bla bla. Itu meminta juga pendapat, bisa digunakan dengan yang satu ini expression ini. Kemudian expression selanjutnya, how do you feel about, itu juga sama ya, how do you feel about, what do you feel about, bla bla bla, itu boleh. Dan do you think about, apakah kamu pikir hal ini bagus? Do you think it's good? Okay. Itu juga meminta pendapat. Jadi kita butuh, we need someone's opinion about our asking for opinion. Jadi your comment, our friends comment on our something on someone. And then please give me your frank opinion about. Itu juga boleh kita gunakan. Oke. Dan terakhir ya mungkin ada yang lagi nanti yang Ibu sediakan ini di sini ada berapa ya, cuma 13 expression dan expression atau ekspresi mengungkapkan atau meminta pendapat ya. Would you mind telling me what you think of? Would you mind? Maka kamu mengatakan padaku tentang apa yang kamu pikirkan tentang suatu hal. Would you mind telling me what you think of? Bla 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 bla. Nah itu asking for opinion. There are some expressions that you can use in your dialogue with your friends and your teacher at home or at classroom. Ya, insya Allah kita akan masuk di sekolah nanti kita bisa langsung ungkapkan bersama teman-teman kita. Baik. Selanjutnya ada giving, responding. Yes, giving or responding to someone's opinion. Jadi ketika seseorang meminta pendapat, kita juga harus memberi pendapat dong.
Ya, pasti ya. Of course, we need it. Ya, we need it. Okay. Giving or responding to someone's opinion, itu ada beberapa. There are some expressions used to give or respond to someone's opinion. Okay, first, yang pertama, I think. Nah, ini kita ada contoh tadi ya. I think blah blah blah. I think, misalnya, what do you think of Kuta Beach? Or what do you think of Kuta Beach? I think Kuta Beach is the most beautiful beach I have visited. I think Kuta Beach is the most beautiful in Indonesia. Misal seperti itu. I think. And then you can use this expression like you are right. You are right. Kamu benar. Kamu betul tuh. Benar gitu ya. You are right. And then I feel that. Seperti apa perasaan kamu setelah mengalami bencana alam tsunami 2004? Saya rasa bahwa seperti ini gitu. I feel that blah blah blah. You can use or indicate your expression there. Kita bisa ungkapkan, menunjukkan ekspresi kita. Lalu, I think blah blah blah. In my opinion blah blah blah. Itu juga kita gunakan bisa untuk memberikan pendapat ya. I think or in my opinion your bag is good. In my opinion, your dress is really nice. Oke, gitu ya. And then, masih banyak di bawah ya. From my point of view, itu juga boleh digunakan. You can use this to give your response or respond to someone's opinion. And then I must say, seperti tadi ya, I must say, bagaimana menurut kamu orang-orang yang buang sampah di jalan gitu ya? I must say they are irresponsible. Mereka saya harus bilang mereka tuh nggak bertanggung jawab. Gitu. I say itu mengungkapkan pendapat. And then I believe that bla bla bla. Oke, lanjutan nanti bawah masih ada lagi. Oke. Baik. Oke, ini juga memberikan pendapat ya. From my point of view. And then I guess bla bla bla. Or to my mind, ya. To my mind bla 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 gitu. Jadi dalam pikiran saya itu bagus dan yes really good gitu ya. To my mind itu memberi pendapat. And then as far as I am concerned, panjang ya saya pikir ya gitu ya. Saya pikir ini begini gitu. Kemudian what I have in my mind is apa yang ada di pikiran saya itu adalah ya bagus ya, cukup bagus, quiet good gitu ya. What I have in my mind is ini ada beberapa contoh ungkapan memberi pendapat, giving or responding to someone's opinion. Oke, gimana? Mudah ya, English is very easy if you want to study hard ya. Oke, lanjut. Ada kemudian declining. Nah, ini mungkin declining, banyak yang belum banyak tahu, declining to the opinion juga banyak pendapat kita. Itu ada berapa? We can use some expressions here, like I'm sorry. Itu satu-satunya beberapa yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya I'm sorry. I'm sorry, no comment. Oh maaf, saya nggak ada komen nih gitu. Sorry, no comment. Tadi buku belum dibaca, gimana kita memberi komentar ya? Jadi kita bisa gunakan, I can't say anything. I'm sorry, I can't say anything because I don't read it yet. Saya belum baca buku itu, jadi gimana saya memberikan komentar gitu. Itu declining to give opinion, menolak memberi pendapat. Oke, lanjut. Ada juga sorry, this is not my business. Sorry, this is not my business. Maaf ya, ini bukan urusan saya. Mungkin nggak memberi pendapat ya. Kita menolak memberi pendapat, kita cukup berikan kata-kata seperti ini. So, this is not my business. Maaf ya. Jadi bukan nggak bisa saya urusin nih. Saya bukan urusan saya nih, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa kita, you can use this next. I don't know what to say. Saya nggak tahu bilang apa, gitu ya. I don't know what to say. Aduh, saya nggak tahu bilang apa nih. Sepertinya blong ya pikirannya gitu. I don't know what to say. Mungkin mereka kita nggak bisa bilang apa-apa. Takut salah nih memberikan pendapat. Udahlah, I don't know what to say. Kayak gitu. I don't know what to say. Kemudian, do you think so? Nah, ini membalikkan kembali kepada pertanyaan itu. Kamu pikir begitu ya? Do you think so? Berarti kita kurang setuju nih. We disagree with his or her opinion. Maybe
Do you think so? Atau kau pikir seperti itu? Ya, boleh lah ya gitu, mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi today we can see some expressions related to how to ask someone's opinion and then give opinions and decline opinion. Jadi kita bisa indicate, inquiring an opinion, meminta pendapat, or indicate opinions, menunjukkan pendapat kita, atau decline, to give opinion. Kita bisa menolak pendapat, memberi pendapat, boleh saja. Kalau kita kurang setuju, we disagree. Kita we are disagreeing. I agree with you. We disagree with you. Nah, seperti itu. Nggak setuju. Jadi, kalau kita gunakan ini, when you talk with your friends, when you want to ask someone's opinion, kita bisa gunakan ekspresi-ekspresi ini in our dialogue, in our speaking. Ya. Saya pikir cukup mudah, karena ungkapan-ungkapan ini sering kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari ya, bersama teman-teman, terutama ini yang mau mempraktekkan bahasa Inggris. You can use in your English dialogue, English speaking daily sehari-hari. Your daily speaking with your friends is very important to use this expression, I think. Nah, sedikit yang Ibu ingatkan, mungkin untuk momen yang lain di kelas atau di materi Ibu di kelas itu perlu kita ingatkan bahwa kita lihat contoh di atas, okay? Semua pada umumnya in opinion we use adjective, when we respond someone's opinion, kita menggunakan kata sifat. Apa itu adjectives? Itu kata sifat. Nah, seperti irresponsible. Nah, itu kata sifat. Tak bertanggung jawab. Kita memberikan pendapat kita pada hal-hal yang berkaitan dengan pendapat orang lain, itu kita biasa menggunakan kata sifat di sini. Nah, mungkin di momen yang lain lagi kita akan belajar kata sifat itu apa saja. Saya yakin I'm sure that you have studied it before in grade 7, mungkin di kelas 7 sudah belajar adjectives, I think. And then you can review it again, ya. Kita bisa mengulangi lagi di kelas, atau di buku kalian sudah ada semua tentang adjective. Kita gunakan adjective dalam memberikan respons seperti ini. Irresponsible itu kata sifat, tanggung jawab kata sifat. Kemudian seperti ini, I'm sorry I can't say it. Seperti ini contoh. Oke, seperti ini. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Ya, quiet, easy. Easy itu kata sifat. It's quiet, easy. Kita memberikan penilaian, gitu. Kita gunakan kata sifat. Ya, sifat adjectives. You can say about adjectives at home. Ya, bisa dipahami kembali apa sih fungsi kata sifat itu akan berguna dalam memberikan pendapat seperti ini. Easy kata sifat, ya kan? Responsible kata sifat. Tadi ada contoh lain, tadi lagi juga ada kata sifat. Jadi dia fed me up. Fed up itu kata sifat yang artinya muak, bosan. Oke, itu kata sifat. Bored, ya. This word same with bored, annoyed, menjengkelkan, banyak kali tugas gitu ya. Jadi pusing. Jadi kata sifat yang kita gunakan. Jadi we need to study more about adjectives at home or in our classroom next, ya. Oke, ada beberapa contoh. I prepare some examples. Oke, sebentar. Baik. Okay. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Coba kita akan coba membuat apakah tanggapan kita tentang exercise ini, latihan ini. Make a dialogue based on the situation given. Buatlah di sebuah dialog berdasarkan situasi yang diberikan. Contoh yang diberikan, example, your friend has just bought a pair of shoes. He or she asks for your opinion about shoes. Teman kalian ya baru saja membeli sepasang sepatu. Dia meminta pendapatmu tentang sepatu tersebut. Nah, contoh kita buat dialognya seperti ini. A, what do you think about my new shoes? Ini permintaan, meminta pendapat. What do you think about my new shoes? Bagaimana menurut kamu tentang sepatu saya ini? Apa kira-kira pendapatmu gitu ya? What do you think about my new shoes? Si B menjawab, to my mind, they fit you.
mereka tuh cocok untuk kamu, gitu, sesuai dengan kamu, ya fits you. Mereka itu sesuai dengan kamu, they fit you. Sorry, kita nggak pakai S di sini. They fit you. Okay, to my mind, they fit you. Menurut saya, dalam pikiran saya, ya sepatu-sepatu itu cocok buat kamu. They fit you. Nah, ini salah satu contoh yang nanti mungkin di tugas latihannya bisa kita buat seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kalian gunakan dan nanti bisa dicatat baik-baik. Ini anggap saja tugas dari ibu ya, tugas dari ibu untuk sebagai ya motivasi untuk mengetahui how to make a dialogue with that use expression, these expressions in your dialogue. Jadi belajar membuat dialog dari contoh ini tugas 2 ini bisa kalian coba-coba, siapapun boleh. Can write it at home, yeah, and then please try to answer this questions and please make dialogue, yeah, suitable dialogue. Suitable, gunakan ungkapan meminta pendapat atau memberikan pendapat dan boleh menolak pendapat itu terserah ya, jadi up to you. You may choose one of them, ya boleh. Yang mana saja, kan ada berapa tadi ya, meminta pendapat ada 13 poin, yang memberi pendapat ada berapa poin juga, dan yang menolak pendapat ada 5 poin, itu bisa digunakan. Ini sebagai feedback, ya mungkin dari Ibu, sebagai latihan saja, ya, tidak perlu di ini, hanya untuk praktis saja. Oke, baik, selanjutnya. Oke. Baik. Nah, oke, kembali ke opinion tadi ya. Oke. Nah, dalam menggunakan ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan yang pernah kita pelajari ya, seperti ungkapan yang lainnya itu di chapter 1. In chapter 1, we have studied about some other expressions like how to ask for giving attention. Nah, seperti itu juga sama. Memberi pendapat sama dengan meminta perhatian, memberi perhatian, kemudian memuji barang seseorang, memuji seseorang, kerja seseorang, itu sudah kita pelajari di respond, giving and respond to compliment, ya, memberikan pujian. Sama seperti ini, ya, jadi tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya di dalam memahami ungkapan, karena hanya saja mungkin kita perlu memahami banyak kata sifat tadinya ya. Ketika kita memberi penilaian pada seseorang, we can use many adjectives there. Kita gunakan banyak kata sifat di sana. Nah, kalau kita di dalam kelas mungkin kita langsung bisa diskusi ya, kita bisa practice dengan guru, dengan teman-teman, how to make a dialogue with these expressions in your speaking dialogue ya. Jadi sangat-sangat berguna sekali ya. Saya pikir jika nanti ada pertanyaan boleh dilayangkan kemari ya. Oke. Oke, wait for a moment. Oke, Anda. Coba kita buat latihan tadi, kita coba lihat pelatihan kembali ke exercise tadi. Kita akan coba lihat. Oke. Nah, kita bisa gunakan exercise ini. Oke. Seperti, your father has just bought a car. He asks for your opinion about the car. Nah, kalau kita ganti, your mother has just bought a new dress, misalnya ya. We ask for your opinion about the dress. Boleh. Okay. Kita bisa gunakan salah satu penggunaan expression yang mana kita mau kita gunakan terserah. What is your opinion about my dress? Yeah, mother says. Okay. Nah kita jawab, that's really beautiful. Ya, sangat bagus gitu ya. Jadi bisa kita gunakan salah satu dari in my opinion atau I think, I must say, I feel that, I believe that, yang kira-kira sesuai, ya kita bisa gunakan. Yang pada umumnya kita banyak gunakan I think, my opinion. Padahal kita bisa gunakan banyak hal ya, banyak hal seperti tadi from my opinion into my mind, gitu ya, dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa kita gunakan.
Dan kita, I hope you will practice it with your friends. Kalau sekarang boleh practice with your sister or brother at home, ya, because you don't have friends at all at home, ya, maybe we have to stay at home, ya, we just study from home, ya. It's very, it is take many problems because of this situation. Jadi coba praktiskan ini dengan teman-teman di rumah. Kalau ada teman di rumah, kalau tidak ya teman sama saudara-saudara sendiri saja, dengan kakak, dengan abah, dengan ibu, dengan ayah, dan semaksimal mungkin. Because English need to be practiced. Kita perlu sekali untuk bahasa Inggris perlu dipraktekkan, bukan dihafal, tapi dipraktekkan. Yes. Oke, sedikit lagi ya. Oke, kemudian ada beberapa yang mungkin sering kita alami di dalam dialog, menggunakan dialog dan ekspresi ini, kita sering menggunakan, agak takut menggunakan. Nah, saya pikir abaikan semua, ignoring your doubtful, ya, keraguanmu, tapi coba gunakan. Nah, Ibu selalu di dalam kelas itu selalu kita mengatakan practice and practice. Coba kita gunakan salah satu dari semua itu, jadi ada berapa ungkapan, ada berapa ungkapan minta pendapat, ungkapan memberi pendapat, itu kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan coba digunakan ia, use it, gunakan ia. Jangan dihafal, tapi di practice, ya, practice, ya. Kita praktiskan ia setiap waktu. Belajar untuk praktis, jangan malu-malu. Jadi itu akan membuat kita terbiasa. Ya. Kita akan membiasakan ungkapan dengan itu, dalam bahasa Inggris kita itu akan kita gunakan ungkapan yang ada. Jadi jangan, don't be afraid of making mistake, ya. Jadi ada kesimpulan kita terkadang takut, malu salah, takut salah. Ya, don't worry about it. Ya, jangan ignoring of mistake. Jadi abaikan yang kita takut salah, ya, worrying about making mistake. Jadi coba dilakukan terus, practice and practice it. Yes, with your sister or brother at home or your family, ya, itu akan menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada. Jadi boleh ada mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilayangkan kepada Ibu yang mungkin belum, ya, need to have to understand it more, yes, about this expression, I think. Okay, good. Baik, kita lihat sedikit lagi. Oke, kembali ke contoh-contoh ini, ya. Mungkin yang belum mengerti, ya, kita lihat tadi itu ada beberapa permintaan, kemudian cara menanggapi, ya, dan gunakan biasa dalam penilaian kita menggunakan adjectives, kata sifat. Jadi harus kita pahami kata sifat dulu sebelumnya untuk menggunakannya, sesuaikan dengan apa komen yang perlu kita berikan. Kemudian beberapa contoh ini mungkin bisa mewakili bagaimana mengungkapkan pendapat dan bagaimana meminta pendapat dan memberikan pendapat kita pada seseorang dalam hal tertentu seperti ini. You may use yes, like what can you say, boleh. Also, what do you think selalu, what do you think itu mungkin kita gunakan boleh yang lain. What is your comment on blah blah blah. What can you say about blah blah blah, yes. Okay. Kemudian how do you feel about something, how do you feel about this situation, how do you feel about this corona COVID-19 outbreak in Aceh lately. Bagaimana pendapat kamu akhir-akhir ini, ya, semakin meningkat, virus ini semakin meningkat, it's increasing in our area, ya. Kemudian bisa gunakan what are your ideas, apa ide-ide kamu, ya. Please give me your frank opinion about. Jadi itu banyak bisa digunakan. Oke, bisa digunakan, kita gunakan dalam contoh-contoh yang sudah ada. Jadi ya, jangan malu-malu, ya. Jangan malu-malu untuk praktis, ya. Saya bisa gunakan salah satunya ada 13, there are 13, there are 13, yes, 13 expressions about how to ask for opinion.
Ada 13 yang bisa kita gunakan salah satunya. Kemudian responding to someone itu juga ada beberapa ya, malah bisa kita gunakan jangan selalu I think ya. You can use your I think in my opinion, from my point of view, I must say, I believe that, and then from I guess to my mind, as far as I'm concerned itu boleh. Yes. Take one of them that yes really make you understand ya, yang bisa membuat kalian mengerti penggunaannya. Oke, nah mungkin untuk declining hanya 5 saja. Ini sebagai pengulangan saja bisa kita gunakan ya. I'm sorry, I don't know what to say. Ya, mungkin I don't know what to say. Itu mungkin long. Kita tidak punya pikiran apapun, tidak punya komen apapun. I don't know what to say. Oke, jadi seperti itu. Oke, do you think so? Ya, kemudian yang menggunakan sorry this is not my business, mungkin itu jarang kita gunakan karena mungkin sedikit agak seperti kurang nyaman ya, tapi boleh ya. Jadi yang setidaknya kita gunakan I'm sorry, no comment. I'm sorry, I can't say anything. Sorry, this is not my business. I don't know what to say. Do you think so? Ya, do you think so itu ya kira-kira begitu menurut kamu? Ya, apa begitu? Nah, gitu. Jadi kita gunakan untuk declining to give opinions. Okay, good. Okay, I think yes. I hope you will try to make a dialogue based on the situation given. Coba nanti di rumah setelah acara ini, coba yang mungkin yang di kelas ibu atau dimanapun berada, semua bisa gunakan. Coba tugas yang tadi ibu berikan 2 ya. Oke. Untuk dicoba membuat dialog yang serupa menggunakan salah satu meminta pendapat, ungkapan memberi pendapat, dan ungkapan menolak pendapat. Kita gunakan. Kita coba. Ya, mencoba itu tidak salah, sehingga tidak lepas begitu saja. You can practice yourself. Ya. Practice your English with by using these expressions in your dialogue. Simple saja, ya, simple dialogue only. Kita bisa gunakan simple saja. Yang penting kamu paham bagaimana sih penyusunnya. Dialog cukup antara 2 orang saja, ya, 2 pembicara saja. Ada yang menanyakan, ada yang menjawab seperti itu. Nah, ini perlu sekali untuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman berbahasa Inggris yang pernah Ibu alami itu, ya, semakin sering kita praktek, more you practice, better you get. Ya, semakin sering kita gunakan, semakin bagus yang kita peroleh, semakin banyak yang kita dapat. Jadi practice English itu memang seperti ini alat ya. Bahasanya itu alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi untuk dunia internasional, untuk kita semua, apalagi untuk zaman era milenial ini, penggunaan bahasa Inggris sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diperlukan. Jadi jangan pernah takut mengalami kesalahan, jangan pernah takut untuk berbuat salah, karena salah itu akan kita pikirkan, oh salah ya, perbaikilah gitu. Tapi kalau tidak pernah kita praktekkan, ya, you do anything, you do nothing, but you just memorize them in your mind, ya. Itu tidak akan berguna, it doesn't work, tidak akan bekerja. Jadi try to use all of the expressions that you have studied before at your classroom or at your course, maybe in your dialect, dalam dialog kamu sehari, daily dialogue, daily speaking. Ya. Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar, ya, akan bisa memberanikan diri kalian to use these expressions all in your daily speaking. Yakin itu, I'm sure it will work well. Ya, it will work well. Dan itu akan mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris. Belajar semua bahasa itu akan seperti itu, butuh practice, and practice. Apalagi kalau tingkat SMP mungkin masih banyak malu-malu. Ini yang Ibu alami di kelas ya, banyak yang aku salah seperti itu. Tapi jangan pikirkan seperti itu.
gunakan ia dalam speaking, gunakan ia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan kesalahan itu akan menjadi pembelajaran buat kalian. Melakukan salah sedikit, kita ulangi daripada sama sekali tidak berbuat apa-apa, ya. Jadi tidak tahu apa yang kita lakukan salah nggak ya, tapi udahlah gitu. Jadi kita coba try to use it in your dialogue. Oke. Ya, sepertinya untuk exchange of opinion ya, seperti ini, hanya ini saja mungkin untuk yang perlu kita pahami, karena ini sebuah kultur yang mungkin harus kita biasakan ya, di Indonesia, meminta pendapat untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa buruknya kita atau sesuatu yang kita miliki atau sesuatu hal ya penampilan atau apa gitu. Jadi kita perlu dikritik ya. Ya, karena mungkin orang Indonesia takut dengan dikritik, ya, takut nanti aduh dikritik, padahal mengkritik untuk positif itu is very important, sangat dibutuhkan, ya, sangat penting. We need it to make our life better, jadi lebih baik, jadi lebih memperbaiki diri. Oke. Nah, jadi expressions yang kita pelajari hari ini, ya, semoga bisa memberi manfaat banyak untuk kalian dalam memberikan melatih bahasa Inggris kalian, terutama di materi kelas 2 ya, kelas 2 yang terkait dengan materi exchange for opinion, giving opinion and declining to give opinion. Ini sangat berguna. Semoga berbagai contoh ya yang Ibu berikan ini bisa memberikan manfaat besar buat kalian untuk ya membuat tugas yang di bawah ya the last slide this. Oke. Jadi bisa gunakan. Itu mungkin mempengaruhi lingkungan kita untuk that always use English in your action ya, dalam kegiatan sehari-hari. Tidak sulit, tidak ada sulitnya ya, tidak ada kalau kita mau belajar. Nah, kemudian dalam di pandemi ini kan, dalam kondisi pandemi seperti ini, kemandirian kalian untuk belajar itu akan sangat berpengaruh. Mau ya, keep your spirit high, tetap bersemangat. Saya harus bisa, ya. Saya harus bisa. Ya. Jadi harus belajar. Learning by yourself, learning by asking your brother or sister, belajar, and try to read some books, many books provided about these expressions or all of our materials in our classroom, in our English in your classroom, di semua materi kita itu semua ada di buku. Yang penting ya, yang the most important, you want to be good at English ya, mau bagus bahasa Inggrisnya ya, dituntut kemandirian. Oke. Jadi beberapa ungkapan ini semoga bisa memberikan manfaat ya, semoga memberikan kemampuan anak-anak ibu untuk meningkatkan ya, to improve your English well, meningkatkan bahasa Inggris kalian melalui salah satu informasi tentang asking for opinion and giving opinion and also declining to opinion. Yes, I hope so. I do hope. Saya benar-benar berharap. Ibu benar-benar berharap. Karena kita sulit berjumpa ya, karena kita hanya bisa belajar online seperti ini. Please do by yourself and try to understand it well, more and more, about all of the expressions here. Jadi ada beberapa contoh ini yang bisa kalian jadikan acuan untuk membuka wawasan, membuat dialog, dan coba praktekkan dialog ini bersama orang-orang sekitar kalian, walaupun tidak ada teman-teman sekelas. Gitu. Jadi semoga mempengaruhi ya kemampuan untuk membuat ini, kemudian kalian bisa membuat dialog itu dengan hal yang mudah di sekitar kalian. Ya, what do you think about? What is your opinion about? Ya, isn't it good? Isn't it beautiful? Ya, isn't she beautiful? Bukankah dia cantik? Gitu. Oh ya, she's very beautiful. Seperti itu. I think she is very beautiful. In my opinion,
I must say, and bla 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 bla, dan semuanya itu bisa digunakan in your daily speaking. Oke, oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan boleh tanyakan kepada Ibu tentang bagaimana membuat dialog ini. Ya, two exercise. Ya, dua latihan ini dibuatkan di dalam dialog kalian masing-masing. Kalau ada kesulitan, if you have some problems, you may ask me, tanya Ibu, how to build a dialogue, how to make a dialogue in your daily speaking, daily conversation with your friend. Okay. Nah, Bapak Ibu ya, para pendengar dan semua yang hari ini stay tune di sini, semua yang kita lakukan bisa mudah ya. Salah satunya ini mudah sekali. You can put these expressions in your dialogue. It is very easy to understand, I think. Try to use one of the expressions here. Either asking for opinion, baik itu meminta pendapat, or giving and declining your opinion. Jadi sama-sama belajar. We are studying together. Jadi belajar sama-sama ya untuk menggunakan semua ekspresi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam latihan ini ya, jangan lupa dicoba ya. You may try it. Coba saja, semoga memberi manfaat dengan memilihkan menggunakan salah satu pendapat tadi ya dari yang sudah dijelaskan. Jadi bisa digunakan. Baik, semuanya akan dipermudah ya dengan ada contoh-contoh yang ada yang diberikan, contoh ada dialog-dialog yang ada di atas. Semoga ini juga akan membuat lancar ya tugas-tugas berikutnya yang sudah tersedia. Jadi pahami ya, tanya jika tidak paham, tanya, kemudian coba selesaikan dan coba praktekkan. After understanding it, try to practice it. Setelah memahaminya, coba untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari. Itu bahasa, practice. Practice and practice. Ya, jadi itu pesan dari Ibu untuk hari ini. Oke. Kemudian baik, ada sesuatu yang lagi tertinggal. Saya pikir sudah selesai semua. Oke. English kita bisa gunakan semua ekspresi ya, semua ekspresi dengan baik ya, dalam beberapa contoh yang sudah ada. Oke. Baik. Kemudian ada lagi yang perlu disampaikan. Saya pikir sudah memadai ya. Yang penting gunakan adjectives ya. Adjectives itu yang memberi modify sebagai modifier yang menjelaskan kata benda dan memberi penjelasan kepada non-phrase yang menjelaskan non-phrase dan kata benda dalam bahasa Inggris, dalam kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Inggris, baik kata benda ataupun non-phrase yang bisa digunakan adjectives itu. Jadi sangat penting mempelajari adjectives sebelum membuat dialog dalam meminta, memberi dan menolak pendapat kita dalam mempelajari ungkapan ini. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Iya, saya pikir semua sudah sudah ditampilkan. Oke. Iya. Oke. Nah, sahabat kreatif, ini sudah disampaikan semua ya materi yang berkaitan dengan asking for and giving opinion and declining to give opinion yang sudah banyak ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Dewi. Kalau kemudian nanti kamu memiliki pertanyaan, maka kamu bisa menanyakan langsung, sahabat kreatif. Terus juga untuk kamu yang belum menyaksikan dari awal atau tadi agak terpotong, sahabat, maka kamu bisa menyaksikan ulang pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dewi mata pelajaran Bahasa Inggris hari ini mengenai bagaimana
meminta pendapat, memberikan pendapat, dan juga menolak untuk berpendapat, ini kamu bisa nanti putar lagi di RRI Banda Aceh, di YouTube-nya RRI Banda Aceh. Ibu, terima kasih ini untuk memberikan materi untuk materinya hari ini, Bu. Iya, terima Ya. kasih kembali juga kepada RRI yang memberikan kesempatan kepada kami semua di sini. Oke. Sahabat kreatif, terima kasih juga atas kebersamaannya. Dan kita jumpa lain kali untuk belajar di RRI dengan tema yang berbeda. Saya Bayu Permadi undur diri, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Asdewi, SPDI, MPD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada dan baca kelalian. Abejangan saumur biar beta pergi jauh. Beda kalanya lalengatiku. Tanah kusing tak tresnani, dalam sembah bekti. Di sana ayah dilahirkan, Di pepende di asu induk. tanpa sumber di hari tua. Tapi aku terpecah betul. Demikian telah kita ikuti belajar di RRI. Sampai jumpa.